Mulai ya. Oke, selamat datang kepada Ibu dosen Butika dan kakak asisten dosen. Kami dari kelompok D5 untuk tugas besar program probabilitas dari kelas D. Di sini kami akan mengangkat topik tentang analisis distribusi probabilitas pada kasus nyata, di mana kami akan fokus membahas di distribusi Poisson, hipergeometrik, dan normal. Sebelum itu, perkenalkan, saya ada Ayu, terus di sini ada Yohanes Kavindra, dia ada Fajar Andesmule, ada Angelina Lavinia Octavianda. Oke, lanjut ke sini bisa dilihat ada sebuah corong dan inti dari presentasi kami sebenarnya adalah untuk bagaimana kita bisa mengubah ketidakpastian menjadi keputusan yang lebih terukur. Di dunia nyata, kita sering ketemu sama yang namanya itu variasi produksi, risiko kecelakaan, atau kualitas produk. Nah, ketidakpastian ini bisa kita masukkan ke dalam model matematika, baik itu discrete maupun kontinu. Itu menggunakan parameter-parameter seperti lambda, mu, dan sigma. Nah, ujung-ujungnya dari perhitungan ini kita bisa menghasilkan prediksi peluang yang akurat sekaligus untuk merencanakan mitigasi atau mencegah resiko yang secara tepatnya. Nah, di sini terdapat 4 tujuan analisis. Yang pertama itu adalah memahami konsep. Nah, di sini tuh bagaimana kita menerapkan teori probabilitas yang sudah kita pelajari terhadap kasus studi real di dunia lapangannya. Yang kedua, ada identifikasi distribusi, di mana kita harus pintar-pintar untuk mencocokkan karakteristik suatu masalah dengan distribusi probabilitas yang paling tepatnya. Yang ketiga, itu adalah perhitungan secara akuratnya, yaitu mengukur probabilitas secara presisi menggunakan metode Poisson, hipergeometrik, dan normal. Dan yang terakhir yaitu dasar keputusannya, di mana nanti akan menaksirkan angka-angka hasil hitungan yang tadi menjadi saran serta tindakan untuk mitigasi yang konkret nyata bagi perusahaan nantinya. Nah, di sini ada klasifikasi variabel acaknya, di mana yang pertama itu ada discrete. Untuk discrete itu nanti nilainya itu berubah bilangan bulat dan terhitung. Karakteristik utamanya itu dia tidak ada nilai lain di antara angka pastinya. Metode yang cocok ini untuk data Poisson dan hipergeometrik. Nah, contoh nyatanya itu seperti untuk menghitung jumlah korban jiwa atau jumlah produk cacat. Di sisi lain ada yang namanya variabel kontinu yang nilainya itu berupa rentang. Biasanya itu didapat dari hasil pengukuran. Dia punya tak hingga kemungkinan nilainya itu di antara dua titik. Nah, kita bisa menggunakan distribusi normal atau Gaussian untuk variabel jenis ini. Contohnya seperti saat kita akan mengukur volume cairan, waktu tempuh atau dimensi suatu barang. Oke, untuk selanjutnya, slide 5. Kasus diskret yang pertama adalah kecelakaan pelayaran. Analisis peluang jumlah korban kecelakaan kapal di perairan Indonesia dalam periode waktu bulanan. Parameter kasus kecelakaan. Berdasarkan rekapitulasi data historis, kecelakaan tidak terjadi setiap saat, namun muncul secara acak dari waktu ke waktu dengan rata-rata yang stabil. Rata-rata kejadian ada 3 orang per bulan. Periode pengamatan interval bulanan, satuan data, jumlah korban atau biasa dalam bentuk perorangan. Ditanya, berapa probabilitas terjadi X korban? Sudah? Misal 0 korban atau lebih besar dari 3 korban dalam 1 bulan ke depan. Bisa lanjut next slide. Mengapa menggunakan distribusi Poisson? Yang pertama ada interval waktu pasti. Mengamati kejadian dalam batas waktu yang terdefinisi dengan jelas atau dalam rangka bulanan atau 1 bulan. Yang kedua ada saling independen. Kecelakaan satu kapal tidak mempengaruhi peluang kecelakaan kapal lain secara langsung. Yang ketiga ada kejadian relatif jarang. Dibanding total pelayaran harian yang masif, kecelakaan adalah kejadian diskret yang jarang terjadi namun memiliki pola rata-rata.
Yang kedua ada kasus diskrit inspeksi paket gudang, analisis pengendalian kualitas atau quality control melalui sampling acak pada gudang logistik. Oke, jadi untuk kasus sedikit yang kedua ini itu parameter pengambilan sampel, di mana seorang petugas gudang melakukan sampling pada populasi paket logistik yang rentan rusak akibat penumpukan. Inspeksi dilakukan tanpa pengembalian barang yang sudah dicek. Jadi ada total populasinya 100, di mana ada total paket yang rusak 10, dan ada jumlah sampel 20 paket. Jadi kemudian yang ditanya adalah berapa peluang ditemukan K, yaitu total paket rusak di dalam 20 sampel yang diambil oleh petugas. Lanjut. Nah, jadi mengapa menggunakan hipergeometrik? Yang pertama, populasi terbatas. Ukuran populasinya yang populasi awal adalah diketahui secara pasti, yaitu 100 paket. Kemudian tanpa pengembalian paket yang sudah diperiksa tidak dimasukkan kembali ke pertumbukan awal gudang. Jadi misalnya dari 100, ada yang diambil 1, jadi paket berubah menjadi 99. Tidak dikembalikan ke paket populasi awal. Kemudian probabilitas dinamis, karena tidak dikembalikan, peluang terambilnya paket rusak berubah. Jadi misalnya yang awal 100, pengambilan awal 100, yang kedua nanti akan menjadi 99. Lanjut ke kasus kontinu yang pertama, yaitu pengisian minuman. Analisis kapabilitas proses produksi dan variasi volume cairan dalam milimeter pada mesin pengisi botol. Kemudian parameter kapabilitas mesin, di mana di sini ada standarnya yaitu LSL dari 985, yaitu lowernya, dan uppernya yaitu 1015 ml. Nah, kemudian rata-rata aktual yang ada yaitu 998,5 ml dan observasi 25 sampel dikali 5 botol. Kemudian yang tanya adalah apakah proses stabil, seberapa proses probabilitas volume mesin menyimpang keluar dari batas spesifikasi. Lanjut. Baik, yang Oke, mengapa selanjutnya, menggunakan distribusi normal? Ya, silakan. mengapa menggunakan distribusi normal atau Gaussian? Itu yang pertama ada data pengukuran fisik. Volume benda cair adalah variabel kontinu atau bisa digunakan bernilai desimal sehalus apapun, bukan sekedar bilangan bulat. Yang kedua ada distribusi simetris, variasi mesin manufaktur cenderung memusat dekat titik rata-rata dengan kesabaran error yang seimbang-seimbang di atas dan di bawah rata-rata. Terus yang ketiga ada analisis Z-score, memungkinkan perhitungan probabilitas penolakan atau cacat secara presisi di area ekor kurva yang melebihi batas LSL dan USL. Oke, jadi slide selanjutnya ini menunjukkan matriks pemilihan distribusi probabilitas berdasarkan karakteristik data dan kondisi permasalahan. Distribusi Poisson digunakan untuk menghitung jumlah kejadian dalam interval tertentu dengan variabel diskrit dan sifat kejadian yang independen. Distribusi hipergeometrik digunakan untuk pengambilan sampel dan populasi terbatas tanpa pengambilan, sehingga peluangnya bersifat dependen. Sementara itu, distribusi normal dilakukan untuk data kontinu yang bersifat simetris dan umumnya berasal dari hasil pengukuran. Next. Oke, kesimpulan utamanya, pentingnya kesesuaian distribusi. Pemilihan metode Poisson hipergeometrik dan normal sepenuhnya bergantung pada sifat data bawaan, atau independen, dependent, district, atau kontinu. Model yang salah menghasilkan eliminasi yang cacat. Alat mitigasi risiko. Probabilitas bukan sekedar teori matematis, melainkan metrik krusial yang mengukur ketidakpastian operasional industri menjadi probabilitas yang logis. Yang terakhir ada manfaat praktis dari evaluasi rute pelayaran, quality control gudang logistik, hingga presisi mesin pabrik. Perhitungan statistika memberi landasan absolut untuk tindakan preventif dan perbaikan sistem.
Baik, berikut adalah hasil dari presentasi kami. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak. Harapannya untuk presentasi kami dapat dimengerti terkait tujuan dan bagaimana kedepannya untuk progres tugas kami. Sekian, terima kasih. Salam.